Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini saya akan mencoba belajar mengenai model di Code Igniter, ya. Untuk implementasinya saya mau bikin CRUD, ya, create, read, update, delete di bagian menu users, ya. Jadi kita kan udah login. Nah, bagaimana manajemen usernya itu kita buatkan di bagian adminnya gitu. Oke teman-teman semua, mari kita bangun lagi niat yang positif. Kalau apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, ya. Kalau dalam doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya. Artinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Oke teman-teman semua, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman semua, kita akan baca dokumentasinya mengenai models. Kita translate dulu, klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Model tersedia secara opsional bagi mereka yang ingin menggunakan pendekatan MVC yang lebih tradisional. Apa itu model? Model adalah kelas PHP yang dirancang untuk bekerja dengan informasi dalam basis data Anda. Misalkan Anda menggunakan code igniter untuk mengolah blok, Anda mungkin memiliki kelas model yang berisi fungsi untuk menyimpan, insert, atau create, untuk memperbarui dan mengambil data atau read, update atau read. Berikut ini adalah contoh kelas model. Ya, model. Contoh, ini karena kena translate ya, saya refresh. Contohnya adalah kelas block model, extend CI model. Nah, CI model ini code igniter 3 ya. Di awal-awal kita suka keliru baca dokumentasinya code igniter 4 gitu. Nah, code igniter 3 ciri-cirinya extendnya CI model gitu ya. CI underscore controller kah, view, dan lain sebagainya gitu ya, ciri-cirinya. Kalau code igniter 4 udah ada namespace-nya gitu, teman-teman. Nah, ini sedikit kita belajar mengenai OOP. Ini adalah atribut, atau apa ya, gampangnya biar jangan tukar-tukar, properti lah ya. Properti yang pertama ada title, content, dan date. Ini opsional ya. Sekali lagi semua itu opsional. Kemudian ada function get last entries. Ini contohnya. Query sama dengan this DB. DB tadi koneksinya get. Get ini berarti kita menggunakan query select gitu ya. Jadi kalau nanti ORM dari code igniter, ORM itu object relational model gitu ya. Itu diterjemahkannya perintah dalam kode PHP ini ke SQL. Ya, nanti kurang lebih artinya select bintang from entries, itu nama database-nya, limit 10 gitu ya. Kemudian return $query result. Nah, seperti itu. Result itu kurang lebih kita ambil array-nya gitu ya, atau apa ya? MySQLi page array, kira-kira begitulah. Oke, ada fungsi insert. Dia mengajarkan kita tentang insert itu satu persatu ya. This title ya. Jadi ORM itu object relational model itu kurang lebih menggambarkan basis data itu sebagai bentuk objek gitu. Makanya bentuk basis data itu sama si ORM itu dilihat seperti properti gitu. Kolom-kolomnya ini kan kalau dilihat nih kan, this title itu properti, misalkan di dalam basis data, di dalam uh, tabel entry tadi ya kan, ada kolom title, ada kolom content, ada kolom date. Nah, jadi kita memandang basis data supaya gampang ya. Ya, jadi kalau
coding itu nampak rumit kalau cara berpikir kita itu tidak sampai gitu ya. Jadi kita harus mandangnya sebagai objek. Jadi gitu, this title berarti itu kolomnya, this content, kemudian this date itu kolomnya, atau bahasa basis datanya field. Oke, teman-teman. Ini masih klasik pakai $_post ya. Oke, oke. Di sini sederhana malahan ya. Sebenarnya ORM-nya itu yang saya gunakan biasa dalam pekerjaan tidak sesederhana ini gitu ya. Ada yang lebih canggih maksudnya. Ya. Jadi datanya itu kita susun di array, kemudian langsung kita insert gitu ya. Langsung kita insert. Oke. Oke, oke, oke. Oke. Bagaimana ya? Insert CI3 model. Nah, update, kemudian delete-nya sini tidak ada ya. Kita lihat dari Stack Overflow, boleh lah. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya lebih sering kita buka Stack Overflow gitu. Nah, this DB insert sama fungsinya. Kemudian ini datanya dalam bentuk array, ini tabelnya. Oke. Kalau read-nya dia masuk ke kategori query builder class ya teman-teman ya. Database reference ya maksudnya ya. Oh gini dia. Kalau model sedikit aja panduannya ya. Database reference. Kemudian apa lagi tadi ya? Quick configuration, connection, running, generating query result, query helper function, getting data. Yang mana ini? Ini masuk ke query builder. Oh, query builder nih ORM-nya ya. Select. This DB get my table. This DB get my table. Startnya berapa, limitnya berapa. Oke. Kemudian ini for each-nya. Nah, di sini berarti ya. This DB where ya. This DB get where dan lain sebagainya. Get where ya. Oke. Satu persatu lah kita coba mana yang paling mendekatin adalah ya get ini ya get. Kemudian cara membentuk tabel membentuk modelnya seperti ini. Oke, teman-teman semua, apakah kita sudah punya model? Kita lihat model kita. Oke, teman-teman semua, kita cari model ya. Kontrol caranya ya. CTRL-P. Kemudian kita ketikkan model. Oh, login kita sudah ada pakai model. Nah, ini modelnya. Nah, kita mau duplikat saja ya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. CTRL V. Oke, login model kita rename menjadi user model
underscore model. Oke, ini user model, kita ganti menjadi login model menjadi users model. Extends artinya turunan dari CI model. Nah, dikur deh ya. Functionnya kita hapus. Kita dianjurkan untuk memiliki properti. Yang pertama, public propertinya adalah table name. Ya. Table name-nya adalah, saya lupa, kita lihat ya. Atau tadi di login ada ya. Users tbl. Oke. Oke, users. Kemudian biasanya nih ya yang saya ingat ya. Karena saya coding itu kebanyakan copy paste gitu. Tadi prinsipnya, maksudnya adalah supaya coding itu konsisten. Ya, tapi ketika saya tidak mengajarkannya ya, karena saya juga pengajar, itu kebanyakan yang kita pelajari nggak kita ajarkan itu, ya seperti itulah, sulit untuk nanti mengingatnya gitu. Kemudian ada public, gimana tadi? Public ID sama dengan ya namanya ID kalau nggak salah. Jadi ID itu adalah unique key-nya ya. Unique key-nya. Sampai P-nya belum jalan. Ya, sampai P-nya belum jalan. ID tadi itu adalah primary key-nya dari tabel. Nah, itu biasa didaftarin di property, didaftarin. Nah, gunanya nanti ketika update, ketika delete, dia berguna. Makanya di property itu yang penting tuh table name sama ID tadi. Saya menggunakan Navigate ya teman-teman, lebih gampang deh. Dan ketika kita nge-remote di server, ya pilihannya kalau nggak Navigate ya apa satu lagi. Sebenarnya ada banyak, ada SQL Yoke. SQL Yoke itu terkenal. Oke, ini ID ya. Untuk ininya public ID-nya ya namanya adalah ID. Kemudian kita butuh untuk satu function, kalau enkapsulasinya tidak didaftarin itu sifatnya public function, misalkan get ya, get all ya, bahasa Inggris lah, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, get all ya. Untuk ORM-nya, untuk get all itu perintahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Query this DB get ini berubah menjadi kita gini, tbl name gitu. Enggak ya. Jadi kalau di OOP variabel itu kecuali variabel lokal ya. Jadi kalau pendapat saya variabel global inilah yang disebut sebagai atribut. Itu variabel global sebenarnya. Cara menggunakan variabel global ini menggunakan keyword this table name ya. Nanti dia akan query kurang lebih select bintang from table users gitu dia. Nah, biasa untuk mempersingkatnya saya return saja. Nah, sifatnya function itu dia seperti sebuah blok kode, blok mesin.
yang mengembalikan nilai setelah dia memproses gitu ya. Result, result. Nah, ini functionnya. Nah, result ini kembaliannya adalah objek. Kembaliannya adalah data array gitu ya. Oke, this db get double name result. Oh, ada satu lagi yang biasa saya gunakan, order ya. Oh, oke. This biasanya apa ya? Descending biasanya. Descending. Ordernya descending. Gimana tulisannya? Saya cari aja di sini. Order CI3 model. Oke. Caranya adalah oh gini ya. This DB from resultnya nggak bisa di sini dong. Nantilah itu ya returnnya. This DB name. Oke, kita sebutin. Jadi sebenarnya dia nyambung ini. Kalau kalau di query kan nggak bisa diputus, tapi di sini bisa. Eh, from order baru getnya gitu ya. Oh, bentuknya seperti ini. This DB order uh, order by gimana ya? Kok kayaknya bukan coding yang saya gunakan. Order by oke lah, order by ID di mana value-nya adalah $this order. Nah, seperti ini. Oke, $this order. Return langsung return saja. This DB get kasih lagi ya result. Oke. Oke, bismillah. Nah, seperti itu. Sekarang kita bikin controllernya. Controller dari users. Nah, kita lihat-lihat dulu. Nah, ini sebenarnya ceritanya panjang. Jadi kita sampai mana saja. Nggak selesai pun nanti kita lanjut lagi. Nggak selesai hari ini pun kita akan lanjut lagi ke depannya. Localhost slash penjualannya. Oke, login dulu Anda. Oke. Interface, komponen, utility, card. Kita mau bikin menunya di sini saja ya. Oke, menu tunggal mana? Oh, ini menu tunggal. Si chart ini menu tunggal ya. Nah, kita harus tinggalkan itu ya, kita sisihkan dulu karena kita mau berurusan sama tampilan dulu, view. Oke, kita susun dulu ya. Kita sisihkan dulu nih kawan ini. Kita balik ke home view. Home view huruf kecil hanya. Oke, komponen. Komponen. Nah, inilah bagiannya. Nah, ini komponen. Katanya tadi yang merupakan menu tunggal adalah chart. Chart mana chart? Chart pick. Nah, ini menu tunggal. Nah, saya akan gunakan chartnya ini sebagai users. Saya ganti FA-nya. FA-nya menjadi FA users.
users. Oh, oke. Harefnya kita ajak dia ke, masih ingat bagaimana PHP echo base URL, kita ajak dia ke users. Oke, kita refresh, kita harap di sini. Oke, nice. Interface ini untuk apa ya? Ini saya bingung untuk apa ini, tapi nantilah. Oke, nice. Nah, sekarang kita sudah punya view. Wah, belum punya view. Sudah punya controller. Fake note. Belum punya ya, belum. Oke, kita harus cari controller home. Hanya huruf besar. Kita duplikat, copy, lalu paste, dan ubah namanya menjadi users. Oke, pertama nama kelasnya kita ubah menjadi users. Extend C controller. Konstruknya cek login. Nah, ini dia. Ini adalah bagian yang paling saya suka. Kita tidak perlu. Nah, jadi kalau kita copy paste, seolah nggak ada yang ketinggalan. Oke. Kita cuma butuh indeks saja. Indeks. Kemudian kita mau nampilin data dulu ya. Ini nanti saya matikan dulu karena saya nggak mau mengingatnya. Jadi saya biarkan di situ untuk dipakai nantinya. Bagaimana mengakses? Sekarang kita balik ke model. Kita balik pikiran kita yang kita sisihkan tadi. Kita balik ke model. Model itu kita gunakan kita panggil si model di construct. Ini saya hapus ya teman-teman. Parent construct. Saya gunakan modelnya dengan cara this load. Dia nggak auto load ya. Kalau auto load itu kita daftarin dia langsung terpakai. Kalau enggak ya inilah this load model. Buka tutup kurung. Nama modelnya adalah users model. Kita refresh kosong. Oke. No news, good news. Oke, cara menggunakannya this user huruf besar model get all. Oke. Oke. Kemudian kita tampung si kawan ini dengan nama result. Enggak lah ya. Hasil. Oke. For each yang ini ya. Bener kan? For each hasil. Ini S-nya ini. Ini saya kadang-kadang lupa gitu. Saya langsung S row aja, saya pangkas itu. Ada 3 bagian dia. Ada key-nya, ada value-nya gitu. Nah, jadi kita cetak. Misalkan adalah row ini udah jadi array dia nih ya teman-teman. Row ID ya, kemudian dollar row nama gitu ya. Kita refresh, kita harapkan ada ID dan nama. Ya, sukses ya, alhamdulillah. ID dan nama.
Oke, sangat-sangat enak sekali belajar Code Igniter ini. Selanjutnya adalah mencari template template table. Nah, ini table. Nah, kayak mana cara kita mengakses template lamanya? Enggak di situ. Jadi di mana template-nya? Template nggak kita buang kan, teman-teman? Kalau nggak salah, nggak dibuang template-nya. Dia di dalam application, enggak ya? Di asset. Oh ya, asset. Nah, ini gunanya. Kita masih bisa contek saja. Kita masih bisa buka template kita. Ah, ini dia tabelnya. Tabelnya sudah menggunakan pagination. Ini pagination namanya. Oke, menggunakan data table ini. Oke, nice. Berarti kita gunakan template-nya adalah table. Oke, oke. Namanya adalah tables. Cari namanya tables HTML. Oke, kita copy. Kita cari login ya supaya gampang nih. Ini cuma trik aja sih. Ini langsung di view-nya dia ya kan. Itu tricky. Jadi saya melakukan hal-hal yang tricky supaya menghemat memori. Eh, itu ya. Apalah namanya tadi? Users. Huruf kecil ya, users. Titik PHP. Kita paste di sini. Nice. Oke. Ada kendalanya yaitu ini. Apakah susunan dari ininya sama atau enggak gitu ya? Beda, teman-teman. Sungguh sangat disayangkan. Kita harus susun. Apakah seperti ini caranya? Pakai ALT, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian nggak mau move on ke teknologi yang baru, ruginya tuh di sini gitu. Ruginya tuh di sini. Maksudnya itu kalau kalian terbiasa pakai pakai aplikasi editor yang lain gitu ya kan. Ternyata luar biasa si apa ini. Si Visual Studio Code membantu kita. Jadi sayang kan kalau nggak digunakan. Ini programmer-programmer lain bisa apa ya, melakukan hal yang lebih. Apa salahnya? Kok merah dia? Kita besarin. SRC. Ini kutipnya. Ini kutip tutupnya. Ini PHP tutupnya. Kenapa ya? PHP tutupnya nggak salah kan? Oh, ini base URL. Oh, iya. Gini, oke. Kecilkan lagi. Ini kita hilangkan. CTRL B. Kita besarkan. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua paham. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Eh, 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 em. Gini ya. Salah.
itu dia satu lagi. Kalau pakai editor yang bagus, di mana ada kesalahan, di situ dia kasih warna. Oke. 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 Kenapa saya nggak melalui template? Karena CSS-nya itu sudah saya kopikan. Asset, vendor. Sorry. Hmm, di mana dia? Eh, di asset. Nah, dia mana dia? Application, di luar application asset. CSS. Oh, vendor. Oh ya, di vendor. Ini vendor. Jadi nggak usah melalui template lagi. Nanti kita perbaiki yang sananya. Oke, kemudian nih sampai aset untuk memperbaiki CSS-nya. Oke, nice. Eh, 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 eh. Kalau warnanya udah kayak gini, pusing kita. Ya, oke, itu dulu ya. Nah, kalau saya mau lihat contekan gini triknya. Nih, kalau screen kita itu wide, wih, ya, masya Allah, betapa enaknya kita ngoding kalau screen kita lebar ya, teman-teman. Oke, sampai mana? Sampai sini ya, teman-teman. Oke, nice. Oke, nice. Oke, oke, nice. Ada lagi kah? Tidak ada. Oke, kita refresh. Balik ke penjualan. Oh, ini default controllernya masih. Mau kita perbaiki teman-teman? Nggak usah lah, nanti aja ya. Default controllernya. Users, oke. Usersnya masih memanggil. Masih memanggil. Apa yang dipanggilnya? Oh, masih menampilkan ini. Selanjutnya adalah this load view users. Kita belum passing data. Kita belum passing data. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Oke, undefined. Masalah. Kalau dia ribut, jangan kita biarkan. Oke. All is well. Oke, kita tengok inspect. Ya, kemudian console log. Jadi di belajar di web ini memang ya banyak sekali yang harus dipelajarin, teman-teman. Tapi jangan khawatir gitu ya. Karena uangnya juga banyak. Makanya kita selalu berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Oke, itu bukan error dari CSS dan JavaScript kita nggak error ya. Oke, selanjutnya kita ubah si table itu menjadi data users. SB admin 2 menjadi si admin, penjual, si penjual users. Ini ya. Kemudian si penjual. Oke lah ya. Selanjutnya table.
Nggak ketemu di mana dia itu. Oke, data users. Yang mana yang saya rubah? Oh, oh. Hmm. Jadi template-nya harus dirapikan nanti nih. Artinya nanti ya ya, nanti saya jelaskan. Mana dia? Ini menu. Nah, ini dia. Data users. Untuk mohon kelola data users dengan penuh tanggung jawab. Oke, oke. Hmm. Ini ada di sini heading lagi. Saya nggak dapat ide gitu. Kalau teman-teman boleh komen apa sih? Saya sudah kasih informasi bread breadcrumb ya namanya. Ini data user. Kemudian ini ada title lagi di formnya. Apa yang mau diisi? Gitu. Data user table. Saya buang aja lah ya. Saya nggak punya ide. Hilang dia. Sekarang data ini mau kita isi dengan basis datanya. Si users itu adalah ID, nama, jenis kelamin. eh hmm, ID-nya nggak salah ya. Nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, level, status, level, status. Oke, pakai shift alt panah bawah. Nice. Email. Oke. Untuk T-head, T-foot, T-body. T-head dan T-foot sama. Ini HTML5 ya, teman-teman. HTML berapa itu ya cuma tabel TRTD itu. Kemudian ini adalah bagian looping ya, looping. Sisanya kita buang. Oke, nice. Hmm, astagfirullah. Delete. Oke. Ini bedanya TH sama TD. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, itu dia ya. Kenapa kayak gini? Kenapa footernya itu? Oh, T-head. Sorry. T-food. Food gimana? Bukan makanan. Sorry. Food.
Oke. Oke, no problem. Sekarang kita passing datanya. Oke. Kita akan lakukan ini. Kita query isi hasil. Kemudian di sini ada ini, ada judul ya. Ada judul di sini, teman-teman. Salah satu teknik clear code adalah konsisten. Oke lah, harus konsisten. Si penjual. Kemudian users. Nah, mau kita passing adalah si hasil. Oke. Oke. Tadi press ya, bismillah. No news. Sekarang kita mau looping di sini. Caranya adalah karena ini CI bukan Laravel, dia nggak menggunakan Blade Engine. Jadi kita bikin sedikit klasik. If bukan if, for each. Oke. Apa yang kita passing tadi? Hasil. Kita jadikan apa arraynya? Row. Oke, kita simpan ini kawan-kawan tutup kurung ini di bawahnya. Jadi ini nama tekniknya kalau baca di buku adalah embed ya, atau coding yang menyisip, PHP yang menyisip di HTML. Salah. Oke. Nice. Oke, ini ya. Jadi tutupnya di sini. Jadi looping dia nanti berapapun datanya. Ini nama apa ini? Apa ini? Ya, nama $row. Nah, ini propertinya kan saya bilang di ORM ini sekarang kita membayangkannya sebagai objek gitu. Kayaknya ya gitu dia. Tanda panah. Kemudian propertinya apa? Propertinya nama. Propertinya jenis kelamin. Alamat. Apa lagi? Nomor HP. Apa lagi? Label. Apa lagi? Status. Apa lagi? Passwordnya kok nggak ada ya? Email. Passwordnya kok nggak ada ya? Iya. Oh itu dia password. Oke, password kan nggak perlu ditampilin gitu. Bismillah. Oh error. Nice. Undefined variable hasil. Saya sudah passing loh. Hasil. Mana kau hasil? Hasil. Oh ya nggak ada lah. Kayak kita nyuruh apa gitu ya. Kita nyuruh kerjakan tapi hasilnya nggak kita bawa. Oke, itu dia ya. Jenis kelaminnya kita pakai apa? Kayak ternary. Ternary saja ya. Ternary itu adalah cari sendirilah.
Mmm, clear code dong. Oke. Echo Quaternary. Deloro jenis kelamin sama dengan P, laki-laki ya, L, maka makanya di sini laki-laki. Titik dua perempuan. Enter aja, ya nggak apa-apa itu. Karena itulah, kalau kalian mau tahu, kalau kalian anggap titik dua itu menyusahkan, titik koma ini menyusahkan. Sebenarnya titik koma ini adalah penolong kita. Kita bebas mau nuliskan coding itu banyak enternya, yang penting gampang dibaca. Penyelamatnya itu titik koma ini. Ya, ya mudah-mudahan maksud lah ya. Jadi kita bisa susun dia bentuknya kayak gini, nih gak ada yang marah gitu. Nah, sebenarnya titik koma itu bukan satu hal yang menyusahkan. Malah-malah itu adalah penyelamat. Nah, clear code-nya gini. Oke, kita reload. Laki-laki, nice. Kita copy paste si level. Level nih kan, status. Namanya ternary. Dia sejenis if, sejenis kondisi yang hanya bisa menangani dua kondisi. Jika satu dia aktif, jika nol dia non non aktif. Oke, status. Oh, jenis status. Oke, oke teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini melalui metode bit size learning. Belajar sedikit-sedikit aja ya. Eh Mudah-mudahan paham ya, dan kita tetap semangat, tapi yang paling penting itu bermanfaatnya gitu ya. Apakah project ini kedepannya bermanfaat untuk tugas teman-teman atau untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. eh Sekali lagi ya, mohon dukungannya untuk channel ini supaya saya juga semangat untuk mengembangkannya ya, dan bisa kita sharing pengalaman atau sharing pendapat dan lain sebagainya. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.